something that can really transform your online retail business. Misalnya lo bisa ngelacak PO dengan sistem three-way checking, pesan berapa, udah diterima berapa, dan udah ditagihkan berapa. Kau pendapatan dari marketplace cuma XXX ya, padahal harusnya ye gitu. Hi guys, I'm Arini and I run an IT consultancy that's been around since 2013. I've been lucky enough to work with big names like PwC, Toyota, DBS Bank Indonesia, and a bunch of awesome Indonesian startups. So today I'm super excited to talk about something that can really transform your online retail business. Odoo. So kalau lo jualan produk like skincare on TikTok Shop or Tokopedia, you definitely want to stick around. Jadi apa sih Odoo itu? Odoo adalah ERP, Enterprise Resource Planning, yang lengkap banget dan didesain buat mempermudah operational bisnis lo. Mulai dari sales, purchasing, akuntansi, inventory, sampai ke point of sales. Semuanya ada di satu platform yang terintegrasi. Odoo itu simple dan user friendly, beda banget sama SAP yang sampai-sampai banyak yang bilang singkatannya aja setan aja pusing karena saking ribetnya. Odoo pertama kali muncul pada tahun 2005 dengan nama Tiny ERP, lalu berubah jadi Open ERP dan akhirnya jadi Odoo seperti yang kita kenal sekarang. Awalnya open source dan dari tahun 2015 mereka merilis versi enterprise yang lebih lengkap. Odoo juga udah buka kantor di Indonesia sejak tahun 2023 dan sekarang lagi gencar-gencarnya ngembangin pasar di sini. Gue sendiri udah pakai Odoo sejak 2017 buat implementasi ke klien dan pengalamannya bagus banget. Yang bikin Odoo spesial adalah semua modulnya bisa saling terhubung. Jadi lo bisa nge-manage segala aspek bisnis lo tanpa ribet. Misalnya lo bisa ngelacak PO dengan sistem three-way checking, pesan berapa, udah diterima berapa, dan udah ditagihkan berapa. Lo bisa ngatur stok barang sampai ke pengelolaan invoice, rekonsiliasi pembayaran, dan akhirnya laba rugi usaha. All in one system. Oke. Dan FYI, per tahun 2021 Odoo juga udah dipakai lebih dari 5 juta pengguna di seluruh dunia, which menunjukkan berapa kuat dan terpercayanya sistem ini. Jadi kalau jualan produk di marketplace seperti TikTok Shop atau Tokopedia, Odoo bisa bikin operational bisnis lo jauh lebih efisien dan dari order management sampai ke accounting-nya juga. As an IT consultant, gue sering merekomendasikan dan mengimplementasikan Odoo untuk skala usaha yang medium to large. Kalau masih small, unless tim lo emang familiar dengan sistem, ya oke banget, tapi kalau enggak, better not, karena akan bikin lo jadi susah. Soalnya kalau masih small, transaksinya kan masih sedikit, jadi bisa di-handle manual. Tapi kalau udah mid-size company, lo pasti butuh sistem, dan dibandingkan dengan sistem ERP lainnya kayak SAP atau Oracle, ya Odoo paling cocok sih dari segi budget dan kompleksitinya. Jadi gimana sih workflow-nya kalau Odoo dipakai buat online retail? Here's how it works. First, kita mulai dengan download order dari marketplace dan import ke Odoo Sales Order Module. Setelah lo upload ordernya, Odoo langsung jalan. Sistem ini otomatis akan bikin delivery order untuk setiap penjualan. Jadi tim fulfillment lo bisa langsung lihat order mana aja yang siap buat di-pack dan dikirim. Odoo juga bikin inventory management jadi gampang banget. Pas delivery order dibuat, sistem otomatis nge-reserve stock yang dibutuhkan dan update inventory levels real time begitu delivery order di-validate. Jadi lo selalu punya view yang up to date tentang stok barang, yang penting banget buat bisnis online retail. Bahkan kalian bisa bikin replenishment rules supaya stok barang selalu ada dan lo gak akan kehabisan barang untuk dijual. Now, begitu order lo udah dikirim, saatnya bikin invoice-nya. Di Odoo lo bisa generate invoice untuk semua sales order dalam beberapa klik aja. Ini bikin accounting jadi jauh lebih rapi dan gampang untuk nge-track revenue. Kalian juga gak perlu lagi ngitung-ngitung HPP dari barang yang keluar masuk, karena inventory valuations-nya akan langsung dihitung sama Odoo ketika terjadi pergerakan barang. Jadi kalian bisa lihat laba rugi kalian secara akurat. Gue sering banget nih ketemu sama business owners yang kesulitan ngitung stok valuasi dan ujung-ujungnya malah masukin akun pembelian langsung ke HPP. Padahal seharusnya itu masuk ke aset persediaan dulu, baru jadi HPP saat barang terjual. Nah dengan Odoo, laba rugi kalian jadi benar-benar bisa akurat dan gak ada lagi salah alokasi yang bikin laporan keuangan kalian tuh misleading. Finally, kita pastiin semua pembayaran udah beres.
Lo tinggal import statement balance dari marketplace langsung ke Odoo. Sistem ini bakal bantu untuk nge-reconcile setiap sales order dengan pembayaran yang udah diterima. Jadi nggak perlu pusing tebak-tebakan atau matching transaksi secara manual. Di sini juga akhirnya kalian bisa tahu kalau misal kau pendapatan dari marketplace cuma XXX ya, padahal harusnya YYY gitu. Karena bisa jadi ternyata udah ada potong admin, komisi, diskon, dan lain-lain. Yang mana semuanya itu bakalan tercatat juga dengan jelas di Odoo-nya. And that's it. Kalau lo merasa penjelasan ini helpful, jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah. Kalau kalian juga mau lihat tips Odoo lainnya. Thanks for watching and I'll see you in the next video.